Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono melakukan inspeksi mendadak atau sidak yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nganjuk. Hal ini untuk menindaklanjuti keluhan warga karena tidak diberikan akses untuk kendaraan roda 4 masuk garasi rumah saat berlangsungnya proyek pemerintah pembangunan pedestrian. Dalam sidak ini, Ketua DPRD Nganjuk selain mendengar keluhan warga, namun juga mempertemukan secara langsung dengan pelaksana untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Seperti Yohanes yang tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 72, ia telah mengalami dampak pembangunan pedestrian proyek pemerintah tersebut selama 1 bulan. Karena mobilnya tidak dapat keluar masuk garasi, terpaksa ia menitipkan pada temannya, sehingga harus mengeluarkan ongkos untuk mengambil mobil yang dititipkan tersebut. Selain itu, Yohanes mengaku baru mengetahui adanya proyek tersebut saat telah dilaksanakan. Kendati demikian, Yohanes tidak ingin mengganggu pembangunan pedestrian tersebut. Ia hanya meminta kepada pelaksana proyek untuk membuatkan akses mobilnya keluar masuk garasi. Iki hasap, tapi Pak, tadi kok disidak ketua dewan itu karena apa, Pak? Ya karena kasus saya kalau trotoar ini jadi, mobil saya tidak bisa masuk dan keluar. Sudah saya berunding tidak bisa, katanya gambarnya sudah begitu. Yang mana terpaksa saya ada teman untuk menghubungi Mas Tati, Ketua Dewan tadi. Ya dengan jalan terpaksa, tapi saya salut. Terus solusi yang diberikan apa? Solusi yang diberikan ya nanti jalan itu dibetulkan sesuai agar mobil bisa masuk dan keluar. Gitu. Oh, mobil Bapak ini nggak bisa keluar masuk ini sejak kapan, Pak? Ya sejak ini dibikin betul sudah ada 1 bulan lebih. Tapi sebelumnya ada sosialisasi nggak? Sosial tidak ada. Nggak pernah dikasih tahu. Saya pribadi dan teman-teman tuh banyak yang tidak tahu. Oh, Gitu. berarti tiba-tiba langsung dibangun gitu ya? Iya. Ya, tapi terus yang kemarin dulu saya ketemu teman saya, dia bilang sudah ada rapat 3 kali, tapi cuma perwakilan. Masyarakat rapat tentang trotoar ini sama pemborong. Ya ada anggota DPRD-nya katanya loh ya. Tapi saya tidak dikasih tahu dan teman-teman ini banyak yang tidak tahu. Jadi kalau ke saya teman-teman ini ya ini kayak seperti ini mangkrak. Sementara itu, menurut pelaksana proyek mengatakan menanggapi aduan warga terkait akses mobil keluar masuk garasi tersebut, pihak pelaksana proyek siap untuk membuatkan akses roda 4 agar mobil dapat keluar masuk garasi. Selain itu, pihak pelaksana juga siap menerima aduan warga apabila terdampak pembangunan. Sebab menurutnya pengerjaan proyek itu akan cepat selesai apabila keluhan warga terakomodir. Pihak pelaksana juga mengaku sebelum pelaksanaan proyek tersebut telah disosialisasikan kepada warga, sedangkan pengerjaan pedestrian di Jalan Ahmad Yani tersebut tidak hanya menyediakan bagi warga yang normal, namun bagi warga disabilitas, sehingga telah dipikirkan rambu-rambu bagi akses orang buta dan pengguna kursi roda telah didesain aksesnya. Pelaksana menegaskan pengerjaan proyek ini tidak mengenyampingkan hak warga dan kebutuhan difabel, namun tetap mempertahankan estetika pedestrian. Ini sebetulnya usulan ke arah pribadi ya, karena menggunakan pribadi mempunyai akses garasi mobil. Garasi mobil itu membutuhkan intake keluar masuk rem masuk ke rumah. Ya, yang disayangkan mungkin karena komunikasi dengan kita yang di lapangan belum akhirnya sampai melibatkan beliau. Terus ya sebetulnya kita ada pengaduan begitu, kita tetap tanggapi, kita konsulkan ke dinas, kita buka kalau itu memang akses mobil mereka keluar masuk di situ. Jadi yang tepat gunanya di pengerjaan sebuah proyek akan tepat sampai manakala hal tersebut itu terakomodir. Tapi dengan sebelum diadakannya proyek ini, apakah juga disosialisasikan kepada warga? Awal sebelum mulai ada sosialisasi di kecamatan.
sudah pemberitahuan di kecamatan, terus ada tambahan sosialisasi kemarin di Pak Wabub, kita ngumpul bersama untuk turun rembuk bagaimana baiknya Ayani. Sudah. Ya. Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono mengatakan ini hanya miskomunikasi antara warga terdampak dan pelaksana proyek. Namun setelah ditindaklanjuti, permasalahan sudah selesai. Selain itu, Ketua DPRD Nganjuk juga meminta apabila terdapat keluhan warga, supaya diselesaikan secara baik-baik antara pelaksana proyek dan warga, sehingga tidak perlu menghubungi DPRD atau bupati dan wakilnya. Masalah ini hanya teknis yang tidak akan estetika pengerjaan proyek pembangunan pedestrian. Ini tadi memang ada informasi dari warga yang terdampak dalam pembangunan di Ayani ini. Sehingga memang ini ya sebenarnya tidak ada masalah secara teknis, tapi miskomunikasi saja. Sehingga ini kan bagian warga, kalau memang dibangun sesuai dengan awal seperti ini kan warga sekitar masyarakat ini yang terdampak. Contoh, ini tadi kan tidak bisa memasukkan mobil di garasi, sehingga mereka menelpon kepada kita. Sebenarnya kemarin, tapi saya kemarin ada kegiatan luar kota, hari ini saya tidak lanjuti, dan alhamdulillah ini kan sudah clear. Dan kami meminta kepada pengawas, nanti kalau ada aduan keluar, supaya itu diselesaikan internal saja, tidak perlu menelpon kepada kita, telepon kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, sehingga ini kan masalah-masalah teknis yang tidak akan mengganggu nilai estetikanya maupun nilai teknisnya. Sehingga terjadi hal semacam ini ke depan, pelaksana sudah saya bisikin, itu supaya diselesaikan internal, tidak perlu dibawa kemana-mana. DPRD juga berharap agar proyek senilai sekitar 8 miliar tersebut nantinya dapat selesai tepat waktu pada Desember 2020. Tim Liputan, GPN News, Nganjuk, Jawa Timur.